Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Arifin SPDI. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di LPTK IAIN Kediri dengan nomor peserta 3519210000251. Pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja yang akan saya laksanakan di unit kerja saya, yakni SMP Negeri 2 Wungu, Kabupaten Madiun. Selamat menyaksikan. Aman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian. Mari sebelum kita melakukan pembelajaran PAIBB hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang akan kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah di sini wa dunya wa akhirat. Ala hadiniah wa ala kullinya bersolihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tentunya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Kelihatan ganteng-ganteng, cantik-cantik. Semuanya sudah mandi ya? Hari ini kelihatannya kok belum lengkap. Siapa yang tidak masuk ini? Banyak, Pak. Berapa banyak? Siapa yang tidak masuk? Berapa? sama
kita melakukan pembelajaran hari ini, kita cek dulu kesiapan kalian, bajunya yang rapi dirapikan. Ya, hari ini baju batik berarti boleh keluar ya. Terus yang belum kancingkan bajunya, sampah masih banyak sampah di bawahnya, sampahnya minal iman. Ya, kebersihan sebelah. Ya, anak-anak sekalian, coba siapa yang masih ingat materi kita yang lalu? Materi kita apa? Pertemuan yang lalu, terakhir. Rasul Allah. Rasul Allah yang wajib kita imani ada berapa? Rasul atau Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Oleh karena itu hari ini kita akan mempelajari sejarah Islam setelah Nabi Muhammad wafat itu bagaimana, ya? Islamnya bagaimana, siapa pemimpinnya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah, terutama sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya, siapa tahu kenapa kita itu wajib atau perlu untuk belajar sejarah? Saya, Pak. Ya, coba Arif. Agar kita menghargai para pendahulu kita. Agar kita mendahului para pendahulu kita. Coba siapa lagi yang bisa menjawab kenapa kita perlu belajar sejarah? Saya, Pak. Ya, Areko. Karena dengan belajar sejarah kita bisa belajar dari pengalaman pendahulu kita. Ya, karena dengan belajar sejarah kita bisa belajar dari para pendahulu kita. Terima kasih. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana setelah Nabi Muhammad wafat itu Islam dipimpin oleh siapa? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Iya, para. Setelah Nabi Muhammad wafat dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Iya, setelah Nabi Muhammad dipimpin oleh para sahabatnya. Siapa lagi yang bisa menjawab? Saya, Pak. Iya, Fadil. Setelah Nabi Muhammad dipimpin oleh khalifah-khalifah. Iya, setelah Nabi Muhammad dipimpin oleh khalifah-khalifah, pintar sekali. Terus pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan khalifah itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Iya, Renata. Pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad. Pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad. Siapa yang bisa menambahkan apa yang dimaksud khalifah itu? Saya, Pak. Iya, Yang Dina. menggantikan Nabi Muhammad dan khalifah-khalifah sebelumnya. Iya, pintar sekali. Setelah Nabi Muhammad wafat digantikan oleh khalifah-khalifah. Setelah Nabi Muhammad wafat itu ada 4 khalifah yang terkenal. Disebut apa itu? Khulafaur Rasyidin. Siapa saja 4 orang sahabat Nabi yang tergolong sebagai Khulafaur Rasyidin? Siapa yang tahu angkat tangan? Saya, Pak. Ya, Alfia. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Iya. Utsman bin Affan, Ya. dan Ali bin Abi Thalib. Betul apa salah? Nah, semuanya. Setelah kalian tadi menjawab pertanyaan, tahu tentang Nabi, tahu tentang khalifah. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin tadi selesai, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, terus kemudian bagaimana? Nah, ini kita akan bahas di materi ini sejarah peradaban Islam tentang peradaban Islam Daulah Bani Umayyah. Jadi setelah khalifah tadi, setelah Ali bin Abi Thalib, kemudian digantikan oleh Daulah Bani Umayyah. Di pembelajaran ini, perhatikan. Tujuan kita adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Tahu Damaskus? Tahu. Di mana itu? Negara mana tepatnya? Syria. Tujuan pembelajaran yang kedua, kita nanti dapat menyebutkan khalifah-khalifah pada masa Bani Umayyah di Damaskus ini siapa saja. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan karakter khalifah masing-masing itu, pemerintahnya ini bagaimana orangnya, berapa tahun menjabat. Ya, yang pertama, nanti akan saya putarkan video tentang sejarah peradaban Islam Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Kalian perhatikan apa isinya, dan nanti setelah ini akan saya tanya apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan.
kira-kira apa yang bisa kamu ambil pelajaran dari video tadi? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, Raffi. Daulah Umayyah adalah khalifah yang pertama yang didirikan oleh Muawiyah tahun 40 Hijriah. Ya, Daulah Umayyah adalah yang didirikan Muawiyah tahun 40 Hijriah. Oke, ada lagi? Saya Pak. Ya, Nabil. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib banyak terjadi pemberontakan. Ya, banyak terjadi pemberontakan pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Saya Pak. Ya, Ibul. Penyebab utama pemberontakan yang terjadi adalah karena para pemberontak menuntut diusutnya pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Para pemberontak menuntut diusutnya pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Saya Pak. Ya, Yana. Muawiyah yang juga saudara Utsman bin Affan terkena imbasnya, yaitu dipecat sebagai gubernur. Ya, terima kasih Yana, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Yang pertama kelompok 1, kelompok apa? Kelompok 1-nya akan saya share sebuah link YouTube di HP-nya masing-masing lewat grup kelas. Terus kalian tonton video itu, kemudian buatlah kesimpulan tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Ditulis nanti setelah selesai presentasi di depan. Siap? Siap. Selanjutnya kelompok 2, kelompok apa ini? SPT. Nanti kalian akan saya kasih sebuah bagan yang berisi tentang silsilah Bani Umayyah. Kamu identifikasi, kamu cari khalifah-khalifah pada masa Bani Umayyah itu siapa saja. Nanti kira-kira ada 13 orang. Itu tahun berapa sampai berapa? Kamu cari dari bagan itu, ya. Nanti kamu presentasikan di depan 13 orang khalifah Bani Umayyah. Siap? Nah, ini lagi. Dan yang terakhir kelompok 3, kelompok apa ini? Nah, kalian nanti saya kasih sebuah cerita. Kalian membaca secara bergantian. Yang satu mengganti dari buku tulisnya, ya, membaca sejarah Bani Umayyah. Kamu cari karakternya. Kalau kelompok 2 tadi siapa saja orangnya, nah kamu tugasnya adalah mencari khalifah yang pertama ini karakternya gimana, bijaksana, mungkin alim, mungkin dia otoriter dan lain sebagainya. Ya, siap. Nah, ini. Ya, setelah ini silakan kalian berdiskusi dengan temannya masing-masing sesuai dengan materinya masing-masing. Ya, saya kasih waktu 10 menit cukup? Ya, dimulai dari sekarang. Ya, kelompok 1 ada pertanyaan, ada kesulitan. Ya. Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu, Khawarij itu sebenarnya dia adalah golongannya Ali. Cuma karena dia kecewa karena pada waktu itu Ali bin Abi Thalib itu menerima perdamaian dari Muawiyah ini, ya, sehingga damai. Setelah damai itu ternyata Ali bin Abi Thalib itu dihianati oleh Muawiyah. Jadi pendukungnya Ali bin Abi Thalib itu kecewa, sampai saking kecewanya dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh kaumnya sendiri. Paham? Kelompok 2 ada yang ditanyakan, ada kesulitan? Ya, bisa. Kenapa penggantinya khalifah itu semua berasal dari keluarga Muawiyah? Dari bagianmu tadi semua ini adalah keluarganya Muawiyah. Karena apa? Ini berarti nepotisme, ya tak? Jadi anaknya. Dan ini nanti yang menjadikan Muawiyah ini runtuh, ini adalah paham. Jadi nepotisme, kekurangannya dari Muawiyah itu adalah dari keturunan. Ya? Gimana? Kelompok 3 ada kesulitan atau tidak? Tidak ada. Pintar semua. Mana pekerjaannya? Ya, sudah selesai ya? Waktunya sudah habis? Ya. Terima kasih. Sekarang waktunya kita presentasi, maju ke depan perwakilan ya. Atau di tempat
silakan duduknya masing-masing saja. Ya, konsentrasi di situ dan diwakili salah satu yang menjadi juru bicaranya. Dimulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 diwakili oleh Alvin. Oke, silakan presentasi. Bani Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi. Kekhalifahan ini berlangsung dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, silakan yang mau tanya. Ya, malah. Apa yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib terbunuh? Apa yang menyebabkan? Ya, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh kaumnya sendiri yang kecewa karena Ali bin Abi Thalib menerima tawaran damai Muawiyah pada saat perang Siffin. Iya, karena Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh kawannya sendiri karena merasa kecewa pada saat perang Siffin. Ya, ada lagi yang ditanyakan dari kelompok 1 tepuk tangan. Selanjutnya ke kelompok 2. Siapa yang mewakili kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan tahun Masehi 661 sampai 680. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan tahun Masehi 680 sampai 680. Presentasi dari kelompok kami, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang bertanya. Silakan Zela. Berarti seluruh dinasti Umayyah itu menjabat berapa tahun? Ya, berapa tahun berarti dinasti Umayyah itu? Kelompok 2, silakan siapa yang mau menjawab? Siapa? Mega. Silakan, Mega. Menurut kelompok kami, khalifah yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad pada tahun 750 Masehi dikurangi khalifah yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 661 Masehi. Jadi kurang lebih sekitar 89 atau 8 tahun. Ya, sekitar 89 sampai 90 tahun masa dinasti Muawiyah ini. Ada lagi yang ditanyakan? Selanjutnya kelompok 3 akan mempresentasikan tentang apa? Karakter khalifah ya? Ya, karena ini materinya agak banyak, jadi perlu kita tayangkan di PowerPoint. Silakan siapa yang mau maju? Ya, Adit silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu karakter Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Khalifah Daulah Bani Umayyah di Damaskus yang berlangsung pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Terdapat 13 orang khalifah yang bergantian memimpin, berlangsung selama hampir 90 tahun. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam pada usia 23 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Muawiyah sebagai penulis pendamping wahyu beliau. Diangkat menjadi. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi khalifah atas penunjukan oleh orang tuanya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Menjabat sebagai khalifah selama 3 tahun. Yazid bin Muawiyah wafat pada usia 38 tahun. Wujud dari Muawiyah bin Abi Sufyan, masa pemerintahan hanya 6 bulan yang mengundurkan diri karena presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Ya, Haris. Kalau kita amati semua yang menjabat itu adalah keturunan atau keluarga dari Muawiyah. Kenapa tidak dari orang lain? Kenapa tidak dari orang lain? Pertanyaannya akan saya jawab. Memang betul namanya saja kan dinasti Umayyah. Jadi semua yang kami sebutkan tadi adalah keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Mungkin kalau sekarang istilahnya adalah nepotisme, kekuasaan turun-temurun. Oleh karena itu, yang menyebabkan keruntuhan dinasti ini adalah itu, nepotisme. Ya, terima kasih. Paham? Sudah, Haris. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak ikut
tadi presentasi dari ketiga kelompok. Coba sebelum saya tutup, saya akhiri, saya ganti yang bertanya. Dari materi ini kalian sudah paham atau belum? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perang sifin? Ya silakan Bapak. Peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah pada tahun 37 Hijriah. Iya. Betul apa salah? Betul. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan Khawarij? Saya Pak, Ya, Ustaz. yaitu golongan Ali bin Abi Thalib yang kecewa kepada Ali bin Abi Thalib karena telah menerima tawaran damai dari Muawiyah. Betul apa salah? Betul. Ya, golongan Ali bin Abi Thalib yang kecewa karena Ali bin Abi Thalib menerima tawaran damai dari Muawiyah. Sekarang yang terakhir, siapa yang desain? Berapa lama dinasti Muawiyah itu berlangsung? Saya Pak, Ya Rahman? 89 tahun. 89 tahun. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian tadi pembelajaran kita, diskusinya juga sudah. Dari awal sampai akhir, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan kegiatan ini? Coba saya tanya ya. Karena setelah belajar ini kita bisa tahu banyak hal. Ya, setelah belajar ini kita tahu banyak hal. Nah, sekarang yang perempuan. tidak bosan karena bisa saling bertukar pengetahuan. Ya, kita bisa bertukar pengetahuan ya, karena diskusi tadi. Terima kasih. Terus setelah ini tadi melaksanakan kegiatan ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa kamu petik, yang bisa dilaksanakan di kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, saya minta berpendapat. Belajar sejarah itu penting karena kita akan tahu kemajuan dan kemunduran suatu kaum. Ya, kita akan tahu kemajuan dan kemunduran suatu kaum atau suatu bangsa. Yang kedua, siapa yang mau berpendapat? Apa pelajaran yang dapat kita petik di materi ini? Coba, Adit. Kalau kita tahu kebaikan dan keburukan yang terjadi pada zaman dahulu, harapannya kita bisa mencontoh yang baik-baik dan menghindari yang tidak baik. Ya, anak-anak semua, hari ini itu pelajaran kita. Untuk oleh-oleh di rumah biar tidak lupa, saya kasih tugas kelompok yang pertama, kelompok visual. Kamu tugasnya adalah membuat kesimpulan tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah di Damaskus berupa mind map. Nanti akan saya share materinya untuk membantu kamu di YouTube ya. Kamu buat mind map tentang sejarah Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Siap? Siap. Kelompok 2, kamu tugasnya adalah menceritakan sejarah Daulah Bani Umayyah di Damaskus, tapi nanti produknya tidak mind map, tapi berupa video. Kamu ceramah seperti balik di video masing-masing individu, terus kemudian dikirimkan lewat WA. Siap? Siap. Yang ketiga, untuk kelompok 3, kamu tugasnya adalah menceritakan sejarah Daulah Bani Umayyah dan nanti produknya direkam lewat voice note, lewat WA. Ya, karena kalian sering mendengarkan, maka nanti produknya adalah berupa rekaman. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian tadi pertemuan kita hari ini membahas tentang Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Kelihatannya waktunya sudah habis. Kita lanjut untuk pertemuan minggu depan. Kita lanjut pertemuannya, kita akan membahas tentang kemajuan yang telah diraih oleh peradaban-peradaban Bani Umayyah tadi. Kalau tadi kalian sejarahnya, besok minggu depan kita akan membahas apa saja yang diperoleh, prestasi apa saja yang diperoleh oleh Bani Umayyah. Ya, semoga semuanya sehat ya. Amin. Panjang umur. Amin. Ya, nanti minggu depan
bertambah lagi diniati mencari ilmu agama. Amin. Mari pertemuan hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.